Jadi syafaat ini Bu, jangan kita pahami nanti di hari kiamat siapa yang mendapatkan syafaat Nabi pasti masuk surga, nggak begitu. Ya kalau kita ke hari kiamat modal kosong sih, ntar dapat syafaat kita semua emang dapat syafaat. Nggak ada yang nggak dapat syafaat. Cuman masalahnya ketika ntar Nabi tambahin, Nabi genapin, cukup kagak. Makanya perlunya kita bawa modal. Lah kalau ke pasar Bu Ios cuma lenggang kangkung sih, kagak belanja namanya ya. Datang ke pasar udah niat ngutang lagi. Waduh, repot kalau seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Siratul mustaqim. Atas apa neraka jahanam? Kemudian firman Allah Ta'ala, hai Muhammad, hamparkan olehmu akan umatmu kepada timbangan, maka menghamparkan akan dia segala mereka itu, maka ditimbanglah sekalian amal mereka itu, baik dan jahatnya. Maka berdirilah Nabi kita Muhammad SAW atas tepi timbangan itu, sembari bersabda, barang siapa yang lebih berat timbangan kebajikan atas kejahatannya, maka sukalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan barang siapa yang lebih berat timbangan kejahatan atas kebajikannya, maka menghantarkanlah Nabi Muhammad SAW selendangnya atas kebajikannya. Maka beratlah timbangan amalnya itu atas pihak kebajikan. Maka berkata malaikat, hai Muhammad, jangan engkau taruh selendangmu atas amal kebajikan mereka itu. Maka firman Allah Ta'ala bagi sekalian malaikat, berikan oleh kamu dan tangguhkan akan Muhammad berbuat barang sekehendaknya, karena bahwasanya aku berbuat atas barang yang dikehendakinya, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, surat Ad-Duha. Kecepatan gak Bu? Bab ini kelanjutan dari bab tentang membahas hari kiamat yang udah kita bahas sama guru kita 4 lembar ini ya. Tapi sebelumnya, kalau sudah berbicara tentang hari kiamat, saya teringat tuh sama Nabi kita di masa lalu, bahwa beliau butuh perjuangan yang sangat besar dalam rangka memahamkan, meyakinkan manusia ketika itu terhadap yang namanya hari kiamat. Kenapa? Karena emang bicara tentang hari kiamat berarti berbicara tentang goib. Kalau goib apa tuh Bu? Kagak kelihatan kan? Mata kita nggak ngelihat tuh. Tapi Nabi kita mesti bisa dan berhasil memahamkan kepada masyarakatnya, kepada saudara-saudaranya, agar mereka yakin terhadap hari kiamat. Bahkan 13 tahun Mekah, periode Mekah Nabi berdakwah itu, isinya itu selama 13 tahun hanya menyampaikan, menjelaskan tentang bagaimana harus beriman kepada hari kiamat. Tapi memang susah. Kesusahan itu bisa kita lihat ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tuh sama kita sekarang ini. Jadi kalau kita lihat itu Al-Qur'an, itulah yang terjadi di masa lalu yang dihadapi oleh Nabi kita. Di mana kita lihat misalnya dalam surah An-Naba. Hafal semua Bu ya? Surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun. Allah menceritakan tuh lewat ayat itu. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Tentang apa mereka bertanya-tanya. Dijelaskan dah tuh sama ulama tafsir kepada kita. Ternyata ketika Nabi datang, ya, menyampaikan Al-Quran, kemudian serta-merta menyatakan, saya ini seorang Nabi. Boro-boro diimani sama masyarakatnya, boro-boro dipercayain sama keluarganya, malah diledekin tuh Bu.
amma yatasaalun. Ini bukti. Apa itu maksudnya? Orang-orang ketika itu malah gonjang-ganjing. Kalau ada ibu-ibu ngumpul di sini, di sono, yang dibicarain apa? Kamu udah dengar belum? Apaan? Katanya ada nabi baru. Siapa? Itu Muhammad bin Abdullah. Lah, yang benar aja ngaku-ngaku nabi. Karena masyarakat waktu itu melihatnya kan lahir dalam keadaan yatim, terus miskin. Lah, ngaku jadi nabi. Terus kemarin dia ngangon kambing. Lah, apa iya mungkin jadi nabi? Gonjang-ganjing tuh. Amma yatasaalun. Di mana ada ibu-ibu yang diomongin masalah itu aja. Oh benar ya? Kamu percaya nggak? Begitu bahasanya Al-Quran. Amma yatasaalun. Kagak bisa kita percaya. Orang miskin, mantan pengembala kambing, kok bisa ngaku jadi nabi? Itu satu. Yang kedua yang dipertanyakan masyarakat waktu itu tentang Al-Quran. Anin naba'il azim. Jadi Allah sebutkan ayat selanjutnya. Tentang apa sih yang mereka gonjang-ganjingkan itu? Tentang Nabi tadi itu ya, satu. Yang kedua tentang Al-Quran. Yang ketiga anin naba'il azim, tentang hari kebangkitan atau hari kiamat. Apa iya benar itu? Hari kiamat ada. Baru dengar kita ya bahasanya. Begitu kata mereka waktu itu. Anin naba'il azim. Nah, oleh karena itu kita hari ini, umatnya Muhammad ini, jangan tertumpu pada yang menyampaikan. Itu sikap yang pertama kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebenaran. Terutama masalah yang goib-goib. Maka kata Nabi, di dalam beberapa riwayat, orang-orang yang ketika itu meragukan beliau sebagai Nabi, adalah mereka-mereka itu justru daripada saudara-saudara Nabi. Pamannya, uaknya, apalagi itu kalau bahasa kita. Pak D ya, Pak D-nya, dan seterusnya. Tetapi dalam ayat selanjutnya Allah tegaskan, tuh biar percaya kamu, kata Allah. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Wahai masyarakat Quraisy, kalau kamu ragu tentang hari kiamat, kalau kamu nggak percaya bahwa nanti ada hari kebangkitan, kalau kamu nggak yakin bahwa nanti ada satu hari kita akan dihitung bertanggung jawab di hadapan Allah, kalla saya'lamun. Enggak benar dong. Summa kalla saya'lamun. Itu dua kali tuh Allah tegaskan. Baru apa kata Allah? Alam naj'alil arda mihada. Tuh, bagus banget itu bahasa Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Kata Allah kepada mereka, ya tentunya kepada kita. Alam naj'alil arda mihada. Emang kamu enggak melihat ini bumi aku ciptakan sebagai hamparan? Bumi ini kan Bu ya, bagi kita selama ini kalau kita nggak ngaji mah biasa-biasa aja. Begitu hari terbit matahari nggak ada yang istimewa. Entar malam lagi ya tidur baik aja lagi, nggak ada yang istimewa. Tapi kalau kita udah ngaji, Masya Allah, alam naj'alil arda mihada. Allah jadikan bumi yang kita huni sekarang ini mihada, hamparan. Dalam tafsir yang lain mihada ini artinya mahdan. Mahdan itu apa? Buayan ya, ayunan. Kalau zaman dulu kan Bu ya, zaman saya kecil, nggak tahu kalau di Bojonggede. Di kampung saya, kalau ada anak kecil yang nangis, entar emaknya mau ke sungai, mau ke sawah, itu anak ditaruh di dalam ayunan. Supaya apa itu Bu? Supaya diam anteng sambil nyanyi datu maknya. Kalau maknya penggemar dangdut diiringi dengan lagu dangdut. Kalau maknya penggemar lagu India diiringi dengan lagu India. Ya kalau Bu Aji guru kita ya diiringi dengan selawat tadi. Subhanallah. Enak banget itu anak bocah nanti gedenya insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Maksudnya bagaimana? Berarti kita hidup di dunia ini Bu, kata ulama, kagak ada istilah susah mah. Gak ada istilah susah. Susah itu dari lisan kita. Bumi ini sendiri Allah ciptakan bagaikan mahdan, bagaikan ayunan bagi seorang anak yang kecil. Nah, maka oleh karena itu, bagi kita hari ini, tentu kita tidak memiliki sedikit pun keraguan bahwa kita akan semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini berkaitan dengan hari kiamat nanti. Salah satu kejadian yang terjadi nanti adalah apa yang telah kita baca tadi. Kan masalahnya mah kita nggak bisa ya. Kalau kayak zaman sekarang
Ada orang ngirim alat ke bulan. Kemudian walaupun tidak semua manusia ke bulan, tapi manusia semua tahu, oh di bulan itu ada begini. Kenapa? Karena sudah ada alat yang dikirim ke sana. Kalau ke hari kiamat kagak ada yang bisa dikirim alatnya. Alatnya cuma satu doang ini mah. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Ini doang alat kita melihat apa yang terjadi di hari kiamat. Salah satunya adalah nanti, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana nanti kita itu, coba bayangkan nih, ini kasih sayang Nabi, di mana kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Subhanallah. Di sini beliau tegaskan, nanti begitu kita nyampe di mizan, jadi ditimbang tuh, habis dihisap baru ditimbang. Kita bertanya ya, kenapa sudah dihisap? Dihisap itu dihitung maksudnya. Sholatnya berapa? Ada yang tinggal nggak? Ada yang bolong nggak? Puasanya berapa? Kemudian sedekahnya banyak apa kagak nih? Dihitung semua, Bu. Terus kalau ibu-ibu nih ya, dia kalau sama suami 35 tahun berumah tangga berapa kali nih cemberut sama suaminya? Dihitung semua. Ada kamera CCTV-nya. Nggak percaya ibu? Lihat surah At-Tariq. Yauma tubulas sarair. Pada hari itu dinampakkan semua ibu. Yang nampak, yang lihat bukan orang lain, kita sendiri tuh. Ya Allah, ini kelihatan ini dulu nih, lagi di rumah. Kita cemburutin, kita cuekin suami, kelihatan di situ semua. Ada kameranya. Al-Quran ini, Al-Quran. Maka dihisap tuh, dihitung. Nah, setelah dihitung, harapan kita, Maya, kalau harapan kita setelah dihitung, mah udahan aja gitu ya. Udah berapa ketahuan? Banyakan sholat, banyakan amal solehnya, apa amal salahnya, kan begitu. Tapi ternyata enggak. Habis dihitung, terus berangkat lagi ke fase selanjutnya, apa itu? Mizan, ditimbang dulu. Jadi oleh karena itu, banyak orang yang hisap amalnya banyak, tapi begitu ditaruh di mizan, di timbangan ringan. Saya sering menganalogikan, memberikan contoh, kayak kita bawa kapas 5 karung, ama bawa kerikil 1 karung. Kira-kira beratan mana, Bu? Kerikil ya. Jadi ada orang nanti di hari kiamat, digondol nih, begitu dihitung, senang dah, girang tuh, banyak banget tuh, 5 karung. Begitu ke tahapan selanjutnya ditimbang, enteng, nggak taunya isinya kapas. Tapi ada orang nanti dari kiamat cuman bawa 1 teng-tengan doang. 1 plastik yang hitam yang gede. Cuman seteng-tengan doang. Orang-orang bilang, ya dia ini bakal masuk neraka dan nih, cuman seteng-tengan doang. Tapi begitu ditaruh di mizan, beratnya minta ampun. Apa ini maksudnya, Bu? Amal-amal yang dilakukan bukan karena Allah dan tidak dengan cara Nabi Muhammad, maka amal itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mendingan sedikit tapi mantap. Begitu dah bahasanya ya. Nah, tapi meskipun demikian, ini ada kabar gembira nih tadi. Apa kabar gembiranya? Ternyata ibu-ibu sekalian, Nabi kita itu ternyata dari semenjak beliau di Mekah dulu sampai hari kiamat, kagak pernah yang namanya akan membiarkan umatnya celaka. Nggak pernah. Maka kita kenal dengan, kita selalu menyebutkan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Syafaat ini apa, Bu? Syafaat ini di sini disampaikan oleh muallif, nanti Nabi menaruh surbannya kepada timbangan tersebut sehingga timbangan kebaikannya menjadi berat. Jadi Nabi kalau lihat nanti umatnya di antara kita, begitu ditimbang tadi itu, ada orang tadi itu ya, timbangannya begitu ditaruh timbangan ringan banget, maka Nabi datanglah tuh, ibaratnya kata ulama, nih ditaruh Nabi sorbannya, maka timbangan amal kebaikan kita jadi berat. Berarti syafaat ini adalah ada syafaat, penggenap. Maksudnya bagaimana? Jadi syafaat ini, Bu, jangan kita pahami nanti di hari kiamat siapa yang mendapatkan syafaat Nabi pasti masuk surga, enggak begitu. Karena syafaat itu fungsinya hanya menggenapkan. Ada syafaat, ada witir, jumlah ganjil, ada syafaat, jumlah genap. Maksudnya bagaimana menggenapkan ini? Contoh misalnya, Ibu Ios jalan ke pasar Bojong, pagi-pagi beli ikan nila. Dari rumah bawa duit cuma 20.000. Karena minggu kemarinan emang harga ikan nila baru 20.000. Bawa aja 20.000 gitu.
Rumah dari rumah ke pasar Bojong. Begitu nyampe di tempat ikan, ditanya abang-abangnya, "Bang, ikan nila sekilo?" "Iya Bu." Ditimbang. Begitu ditimbang, pas mau bayar, dikasih 20.000 langsung kan? Kan ngingatnya yang kemarin itu. Kata abang-abangnya, ditengok begini nih. "Lah, kenapa nengok saya?" kata Bu Yos. "Lah ini 20.000, sekarang udah 35.000 sekilo." Lah Bu Yos bingung gimana ya, celengap-celenguk. Mau balik lagi jauh. Ujuk-ujuk lewat Bu Haji. Lewat Bu Haji. "Kenapa Bu Yos?" "Oh iya ini buat ini, Masya Allah kebetulan dan nih saya mau beli ikan nila. Nggak tahu ternyata bensin dan naik, harga nila naik 35.000. Bu Haji boleh pinjam nggak duitnya 15.000?" Sama Bu Haji, "Oh ya udah ada ini." Dikasihlah 15.000. Akhirnya Ibu Yos beli ikan nila. Jadi apa enggak tuh Bu? Jadi. Kenapa? Karena ada pertolongan, ada yang genapin. Seperti itulah syafaat Nabi. Maksudnya bagaimana? Ya kalau kita ke hari kiamat modal kosong sih, ntar dapat syafaat kita semua emang dapat syafaat. Nggak ada yang nggak dapat syafaat. Cuman masalahnya ketika ntar Nabi tambahin, Nabi genapin, cukup kagak. Makanya perlunya kita bawa modal. Lah kalau ke pasar Bu Yos cuma lenggang kangkung sih, kagak belanja namanya ya. Datang ke pasar udah niat ngutang lagi. Waduh, repot kalau seperti itu. Jadi kita ke neraka, nauzubillah. Kalau kita ke hari kiamat itu mesti bawa modal. Apa modal kita Ibu? Ibadah. Termasuk hari ini subhanallah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua istiqomah, diberikan kesehatan. Karena mungkin walaupun sering udah kita sampaikan, tapi saya ulang-ulang dah tuh ya, yang namanya pahala ta'lim Ibu kagak bisa ditandingin sama ibadah-ibadah ritual. Contoh, Ibu nih sholat duha 12 rakaat. Misalnya tadi mau berangkat jam 7:30. Kata Ibu, nggak usah lah ke Al-Burhan, saya mah sholat duha aja, ntar habis itu saya ngaji dah tuh 2 juz. Sama Ibu hadir di sini timbang 15 menit doang, kagak kekejar itu pahalanya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan sehat selalu dan istiqomah. Inilah bakal kita nanti menuju akhir. Jadi syafaat udah paham ya Bu ya? Syafaat itu hanya sekedar menggenapkan. Nanti Nabi kita berikan syafaat, lalu kita membawa amal kurang dikit. Tadi kan ditaruh surbannya tuh, maka kita semua dinyatakan berhak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai mana tadi tuh? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ini janji Allah nih sama Nabi. Apa ini janjinya? Allah udah berjanji emang bahwa Nabi itu nanti diberikan keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain kagak bisa, Bu. Bahkan umat-umat terdahulu nyari nabi kita. Buat apa dicari? Buat mencari pertolongan. Lewat ayat ini yang udah kita hafal ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berjanji, wahai Muhammad, kamu akan ridho, akan senang. Kenapa? Nanti umatmu aku izinkan engkau selamatkan lewat syafaatmu. Subhanallah. Ada satu ayat Ibu di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 118. Ayat itu juga menceritakan kepada kita bagaimana gambaran cinta Nabi kepada kita, Bu. Bunyinya begini. Wa in tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bahasa gampangnya gini. Kata Nabi, waktu satu malam sholat beliau dari habis Isya sampai menjelang subuh, doanya lewat ayat ini doang tuh. Satu ayat ini aja dibaca diulang-ulang terus sama beliau. Apa artinya emang? Ya Allah ya Tuhanku, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibadu, mereka itu hambamu ya Allah, aku tidak berdaya. Fa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, emang engkau maha perkasa, maha bijaksana. Semalam suntuk diulang-ulang Nabi doa ini, Ibu. Saat itu ada sahabat Abu Zar Al-Ghafari namanya, sampai nanya, ya Rasulullah, kenapa dibaca ini diulang-ulang? Kata Rasulullah, aku sedang merayu Allah. Untuk apa? Agar nanti asy-syafa'ata li ummati, agar aku memberikan syafaat kepada umatku. Semalam suntuk, Ibu.
Tidak ada manusia yang paling cinta kepada kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita aja nih Bu sama anak kita. Kita mau nanya dan nih ya, kita jawab jujur ya. Pernah nggak kita Bu ngedoain anak kita sampai semalam suntuk? Pernah nggak Bu? Sholat gitu misalnya, Allah jadikan anakku yang sholat semalam suntuk. Pernah nggak Bu? Habis sholat baik udah syukur ya. Kadang-kadang lupa sama sibuk tuh. Begitu Bu. Padahal kita sama anak kita kan ya paling kita cintai itu ya. Bahkan kita lebih cinta sama anak kita daripada diri kita sendiri. Tapi meskipun demikian, kita cuma ngedoain anak paling banter 5 kali sehari. Nabi semalam suntuk. Makanya ketika Aisyah ibunda kita, istri beliau, ketika minta didoakan, ya Rasulullah, Siti Aisyah ini Bu, istri beliau yang paling muda, satu-satunya yang masih perawan ting. Yang lainnya janda semua ada tuh, ya. Tapi janda maksudnya bukan janda kayak orang Bojonggede. Janda maksudnya itu janda-janda Rasulullah itu masih muda-muda begitu Bu. Muda-muda cantik. Jadi Aisyah dengan segala manjanya, ya Rasulullah, tolong doakan saya dong. Kepengen juga Aisyah. Emang apaan? Supaya Allah mengampuni aku. Lalu Nabi pun mengangkat tangannya, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min jambi wa ma ta'akhkhar. Ya Allah ya Tuhan, ku ampunilah dosa Aisyah, dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Padahal Aisyah, tersenyum Aisyah, senyum. Lalu kata Nabi, kamu kenapa senyum-senyum? Ayassiruka bidu'ai, kamu senang ya dengar doaku, kata Nabi. Wa ma la yassiruni bidu'aika ya Rasulullah. Itu dijawab Aisyah, ya Allah ya Rahman, siapa sih ya Rasulullah yang kagak senang, yang gak resep didoakan sama engkau ya Rasulullah? Semua pasti senang. Nabi menanyakan hal itu kepada Aisyah, memastikan. Baru sekali didoakan Nabi, Aisyah udah senyum. Apa kata Nabi? Dzalikat du'ai li ummati fi kulli shalah. Ya Aisyah, kalau engkau senang, girang, gembira karena aku doakan sekali, ketahuilah itulah doaku kepada umatku berapa kali? Fi kulli shalat, setiap salat. Masya Allah. Jadi kalau kita didoain nama Nabi seperti itu, kita gagah senang, waduh, nggak tahu lagi itu ya. Nah, jadi oleh karena itu, inilah bentuk kasih sayang Nabi kepada kita. Kemudian, yakni lagi akan diberi akan dia, akan dikau oleh Tuhanmu. Kemudian engkau sukalah. Dan sabda Rasulullah SAW, tiada aku suka melainkan masuk sekalian umatku ke dalam surga tuh. Jadi Nabi itu kesenangannya, baru dia senang, baru Nabi gembira kalau dipastikan nanti kita semua masuk surga. Masya Allah. Kemudian diberikan akan cahayanya dengan kadar amal mereka itu, dan diseruhkan akan dia sekalian dengan meniti atas titian siratul mustaqim. Maka berdirilah Nabi kita tuh. Tidak hanya di mizan kita dikawal Bu. Jadi kalau ini mah ibaratnya, kalau mau dijelasin, sama kayak kita mau ke Cibinong, tapi kita bawa motor atau bawa mobil nggak ada surat-suratnya, hilang. Cuman di Cibinong itu dapat berita ada razia, polisi banyak. Yang namanya ada razia, kita bawa kendaraan gak ada surat-suratnya, kira-kira bagaimana tuh Bu? Ditilang kan? Nah, saat itu dibimbing, dikawal sama Nabi tuh. Ibaratnya seperti itu dah. Datang kepala desa kita tuh, ayo dah, di belakang saya aja jalan. Ya namanya kita udah di belakang pejabat kan, beres aja urusan. Jalan itu, seperti itu Bu. Tadi sudah kita dibela di mizan, Nabi pun ternyata sampai ke sirat dengan meniti atas titian siratul mustaqim. Maka berdirilah Nabi SAW. Berdiri Nabi serta Jibril. Tuh, tidak hanya Nabi, Jibril juga mendampingi Nabi kita, mengawal kita agar kita semua selamat melewati sirat. Dan beberapa malaikat, cuman bukan hanya Jibril, beberapa malaikat di tepi sirat itu, padahal berkata mereka itu, ya Rabbi salimhum. Jadi Nabi, malaikat-malaikat itu berdoa sama doanya Bu kepada Allah, salimhum, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan jamaah pengajian Al-Burhan ya Allah. Begitu Bu.
Dulu mereka ketika hidup di dunia, sisa umurnya dimanfaatkan untuk mengenalmu, mengenal ajaranmu ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Ada alasan kita. Tapi kalau kita hidup di dunia ini nggak pernah ingat Nabi, padahal Nabi tadi begitu cinta kepada kita, nggak pernah kita kemudian melakukan amal-amal soleh. Kalau sedekah, mana duit yang paling lecek, itu yang dimasukin. Tadi tuh kelihatan ya, ada yang keliling. Tuh, mestinya itu isinya merah-merah semua itu. Merah-merah nggak? Merah-merah dimatangin dulu, katanya di karbit baru merah. Tapi kenapa ya Bu ya, kalau kita sedekah itu emang bawaannya milihnya yang kecil gitu ya? Kenapa ya Bu ya? Ada yang tahu nggak Bu jawabannya Bu? Hah? Apaan tuh? Kalau yang gede buat di rumah, di rumah. Oh gitu. Ini mah kan buat diri sendiri, jadinya kecil juga. Oh gitu ya. Oh. Lah tapi kan kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu bi asri amsalihha. Ini Al-Qur'an. Apa kata Allah? Siapa yang bersedekah 1000, kata Allah nih Bu, bukan kata saya. Apa jawabannya? Falahu bi asri amsalihha, pasti ku balas 10 kali lipat minimal. Sekarang pertanyaannya, kita sebenarnya yakin kagak sih amal Al-Quran ini? Yakin. Terus ngapa kalau kita sedekah pilih yang kecilan? Nah, bukan begitu lah. Tadi kan kalimatnya, siapa yang bersedekah pasti Allah tambah Bu. Anak mah jangan dipikirin. Justru ketika bersedekah baru nanti mendapatkan tambahan. Bukan itu jawabannya Bu. Mau tahu jawabannya Bu? Dikasih tahu nggak ya? Jawabannya adalah karena kita merasa uang itu satu milik kita. Kalau kita merasa milik kita, lahir penyakit baru. Apa itu? Merasa takut kehilangan. Kalau sudah merasa takut kehilangan, merasuki hati-hati orang beriman, apa yang terjadi? Pelit, medit, kikir, koret, dan seterusnya. Kalau dibalik, kalau ditanya, Pak Ustadz, kenapa ya ada orang pelit? Jawabannya karena dia takut kehilangan. Kenapa dia takut kehilangan? Karena dia merasa memiliki. Padahal semua yang kita miliki hari ini adalah titipan Allah. Duit mah Allah yang ngasih Bu. Cuman emang ikhtiarnya kita dah tuh. Yang ke kanan ke kiri, pagi sore siang malam. Tapi hakikatnya kan Allah yang ngasih Bu. Banyak orang yang berusaha 100%, tapi dikit dapatnya. Kayak Bu Aji nih, santai-santai duduk-duduk, travel jalan, puluhan juta sekali dah dapat tuh. Kita doain dah El Burda semuanya semakin sukses. Supaya ntar kalau sukses banget kan jadi go internasional lah, kita kan paling tidak dimurahin tuh ongkosnya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kayaknya aminnya kurang kencang nih, nggak yakin apa ya? Oh digratisin tuh, amin, amin. Iya pokoknya amin aja dulu, nggak apa-apa. Namanya Allah yang punya hati Bu Haji. Iya kan? Kali ntar mau sedekah, nah, udah deh nih jamaah nih, kapan lagi saya bersedekah? Kan gitu ya. Pokoknya yakin aja Bu. Cuman memang masalahnya itulah yang jadi masalah kita. Karena keyakinan tipis.